Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kita masih berkesempatan berjumpa kembali walaupun hanya sebatas streaming online. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau ibadah online pada pagi ini. Kita mau saat teduh sebentar saudara. Kinaralama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami, untuk semua pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus pada kami. Sampai detik ini ya Tuhan Yesus, kami rasakan begitu besar kuasa-Mu ya Tuhan, begitu besar penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, untuk anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, untuk semua berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini ya Tuhan, kami setiap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita angkat satu pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau luar biasa ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Kau luar biasa ya Tuhan. Sungguh besar Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau pada pagi ini. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada amin saudara? Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita pada pagi ini. Mari kita beri sorak-sorai. Terima kasih saudara, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Di rumah masing-masing kita nyatakan kuasa Allah pada pagi ini ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ada amin saudara? Mari kita naikkan satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Beri sorak-sorai. Luar biasa. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hambanya akan memberi kekuatan pada kita pada masa-masa sulit ini ya Tuhan. Engkau tetap berkarya ya Tuhan di tengah keluarga kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita naikkan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Jesus. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman-Mu pada pagi ini. Amin. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan dan anugerah-Mu kalau pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau akan banyak berbicara kepada setiap kami yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik atas setiap kami anak-anak-Nya. Dan biarlah Tuhan pada pertemuan kami, dimanapun kami berada secara virtual ini, kami percaya Tuhan Roh Kudus akan menjamah kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini akan menyenangkan hati-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah isi hati-Mu yang dinyatakan demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami yang siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kita akan sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, ya warga kerajaan Allah, ya senang bisa berjumpa kembali pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang sayang kepada setiap kita. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin beberapa kita berkata, Pak, kenapa sih Pak keadaan kok bisa seperti ini Pak? Saya percaya bahwa setiap apa yang terjadi Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud. Dan saya berpegang teguh prinsip ya, bahwa kalau orang dunia berkata ini adalah pandemi yang menurut mereka sebuah pandemi ini menakutkan, mencekam ya. Tapi kita sebagai orang percaya, saya mengajak saudara merubah mindset kita. Kita berpikir ini bukan pandemi, tapi ini adalah sebuah akademi. Apa itu maksudnya saudara? Maksudnya adalah ini adalah sesuatu pembelajaran yang Tuhan kehendaki buat kita umatnya. Oleh sebab itu dalam memasuki masa akademi ini ada hal-hal yang kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ada hal-hal juga yang harus kita lakukan. Namanya sebuah akademi itu seperti sebuah sekolah. Kita akan di-upgrade oleh Tuhan dan kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita upgrade dalam hidup dan diri kita supaya kita percaya waktunya nanti tiba segala sesuatunya. Kita akan Tuhan pakai secara luar biasa dan kita akan mengalami promosi-promosi yang datang dari Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema. Saya akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu tema itu berbicara tentang teamwork. Katakan sama-sama teamwork, ya. Haleluya. Nah, saudara, kenapa saya menyampaikan tema ini? Karena ya survei membuktikan, saudara, dengan adanya PSBB, dengan adanya kita tinggal di rumah, saudara, interaksi sesama anggota keluarga itu lebih banyak sering berjumpa dibanding dulu waktu tidak ada PSBB. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, keadaan hari-hari ini juga membuat seluruhnya ini berubah total tentang kebiasaan kehidupan.
Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita sama-sama bisa mencapai kemaksimalan, kita harus tahu bahwa di tengah-tengah kondisi ini yang kita sering kumpul di rumah dengan orang-orang terdekat kita, kita harus bisa mengerti bahwa mereka adalah bagian teamwork yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita. Sebab kalau kita tidak mengerti, malah saudara yang jarang tadinya kumpul sekarang sering kumpul, itu malah sering saudara ya terjadi keributan-keributan saudara. Bahkan saudara kemarin beberapa sosial media seperti di Bandung itu berbicara bahwa setiap hari itu bisa mencapai angka 150 ya mereka yang berbondong-bondong ke pengadilan untuk bercerai ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tentang artinya teamwork dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu saya akan berbicara tentang teamwork ya. Teamwork itu bicara tentang sebuah kolaborasi ya, sinergi ya, konsolidasi. Nah, ini adalah teamwork saudara. Nah, kita akan belajar pagi hari ini kenapa kita harus belajar teamwork. Ada sebuah quote, ada sesuatu quote yang bagus yang akan saya ingin sampaikan kepada saudara. Quote ini berbicara dalam bahasa Inggris saudara. Nanti saudara bisa lihat dalam PowerPoint yang ada, dikatakan, if you want to go fast, you go alone. Kalau kamu ingin pergi cepat, kamu akan pergi seorang diri. Tapi dikatakan if you want to go far, go together. Kalau kamu ingin pergi jauh, kamu harus bisa pergi bersama-sama. Nah, ini adalah sesuatu yang menyatakan bahwa kita ini harus mengerti perjalanan kehidupan kita itu, kita cuma mengejar cepat ya, atau kita mengejar perjalanan yang jauh. Kalau saya berbicara kepada saudara, ya, kalau saudara melihat dalam kehidupan kerohanian kita, perjalanan kerohanian itu bukan perjalanan yang cepat, tapi perjalanan kerohanian itu adalah sebuah perjalanan yang jauh yang harus kita bisa lalui bersama-sama ya. Saudara, sesuai dengan pertumbuhan usia kita sampai nanti Tuhan panggil kita, disitulah letak bagaimana kita terus berjalan dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu ya yang tidak mudah, saya akui itu saudara. Kenapa? Karena setiap perjalanan iman itu pasti akan mengalami yang namanya proses. Katakan sama-sama proses. Kita melihat sama-sama dalam tokoh-tokoh Alkitab tidak ada satupun dalam perjalanan iman mereka, sekalipun mereka akhirnya dipakai Tuhan luar biasa ya, mereka semua tidak ada yang tidak melalui yang namanya proses. Semuanya pasti melewati yang namanya proses. Dan beberapa saudara di rumah mungkin berkata bahwa hari ini Pak Pendeta, saya juga sedang dalam mengalami proses. It's okay. Karena artinya saudara sudah di track yang benar. Kalau saudara tidak ada proses dalam kehidupan saudara, saudara baru bertanya-tanya apakah saudara di track yang benar atau tidak. Karena orang percaya yang ada di tracknya Tuhan, pasti iblis tidak akan senang. Makanya oleh sebab itu mereka akan terus mencobai kita, menyerang kita. Tapi saya percaya kalau kita berjalan dalam kebenaran, di satu sisi iblis boleh menyerang kita, tapi di satu sisi roh yang berdiam dalam hidup kita yaitu Roh Kudus, dia akan menolong kita, memimpin kita, dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, apa sih sebetulnya artinya teamwork? Nah, ini yang penting saudara ya. Slide berikut ini berbicara teamwork adalah sekumpulan individu yang terdiri dari 2 orang, jadi minimal 2 orang, atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Saya ulang sekali lagi. Teamwork adalah sekumpulan individu yang terdiri minimal dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama, bisa yang berkolaborasi atau sinergi untuk tujuan yang sama, destininya harus sama ya. Nah, ini adalah sebuah teamwork. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang jadi pertanyaannya kepada saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Kalau saudara mau melakukan sesuatu, apakah saudara ingin melakukan sendiri atau ya bersama-sama, atau ada unity bersama-sama? Kalau saya, saudara, ditanya pertanyaan seperti ini, bahkan dalam membangun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, saya akan berkata bahwa saya ingin membangun teamwork dan saya ingin melakukan bersama-sama. Karena saya sadar betul bahwa dengan saya seorang diri, saya tidak akan mampu dan saya tidak akan bisa apa-apa. Kenapa? Contoh saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam gereja Tuhan, gereja yang sehat, gereja yang maju itu akan ada 5 jawatan.
Dan 5 jawatan itu berbicara ada nabi, ada rasul, ada guru, ya saudara, ya ada gembala, ada penginjil, semuanya ini harus ada. Dan saya percaya hari-hari ini tidak ada di satu orang saja. Mungkin satu orang bisa 2 atau 3, tapi mungkin yang menonjol nggak semuanya ada dalam satu pribadi. Oleh sebab itu harus melibatkan semua tubuh Kristus. Karena setiap tubuh Kristus itu Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa. Ya, misalkan saya dipercayakan dalam hal menggembalakan. Saya percaya di dalam jemaat Tuhan, dalam kepemimpinan ini, pasti ada yang dipercayakan sebagai penginjil, yang buat bawa jiwa, ada yang dipercayakan sebagai pengajar. Kenapa saudara? Karena kalau tidak ada pengajar, nanti pengajarannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mereka yang betul-betul sekolah, mereka betul-betul mengalami didikan, dan mereka bisa mengawasi pengajaran rumah Tuhan, sehingga pengajaran ini menjadi pengajaran dasar pondasi yang kuat untuk membangun pelayanan yang luar biasa. Begitu juga dengan jawatan yang lainnya. Oleh sebab itu sangat penting kita, ya, untuk kita ada dalam teamwork. Pak Pendeta, bagaimana dalam dunia pekerjaan? Dalam dunia pekerjaan pun saya mendapatkan bahwa kita harus bangun teamwork. Karena kalau kita tidak bangun teamwork, ya, kita mungkin bisa sukses, tapi suksesnya kita itu cuma sebatas diri kita saja. Tapi orang yang bisa bangun teamwork, mereka itu biasa dalam berbisnis itu bisa berjejaring, bernetworking. Mereka akan bisa akhirnya memperluas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena bukan cuma satu orang. Ya, mereka bisa berkolaborasi dengan banyak timnya. Sehingga akhirnya yang harusnya kesuksesannya cuma 1, mereka bisa mencapai 10. Karena ada 10 orang yang bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, ini bisa dipakai di mana-mana. Dan yang terkecil, yang terutama, kita harus mulai itu di keluarga kita. Dalam keluarga kita, kita harus bisa teamwork. Seorang suami dengan istri harus bisa teamwork. Begitu juga anak-anak. Semakin anak-anak itu sudah mulai remaja, sudah bisa diberi pengertian. Apalagi kalau mereka sudah dewasa, mereka juga harus bisa teamwork. Harus bisa saling membantu. Supaya saudara, beban keluarga ini yang seharusnya berat, kita bisa semuanya menjadi bersama-sama dan menjadi ringan. Nah, kalau saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana contohnya? Apakah di Alkitab ada? Saudara, ada sebuah kekuatan dalam firman Tuhan yang mencelikan mata kita, yang akan membuat kita tersadar bahwa hari-hari ini kita akan membangun teamwork, sehingga teamwork ini akan mempermudah masa depan kita. Contoh saya ingin sampaikan, saudara pernah dengar tentang kisah seorang hamba Tuhan yang bernama Nehemia dalam Alkitab? Ya, kita lihat sama-sama dalam Nehemia pasal 2 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara Nehemia pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, saudara boleh baca dari Nehemia pasal 1 dan Nehemia pasal 2 di rumah nanti. Dan saudara boleh merenungkan, siapakah Nehemia itu, saudara? Nehemia adalah seseorang orang Yahudi yang bekerja, saudara, ya, dan dia bekerja kepada raja dan dia sebagai juru minuman. Nah, saudara, juru minuman pada saat itu beda dengan juru minuman saat ini. Kalau juru minuman saat ini dikenal namanya, ya, bisa dikenal namanya bartender, misalkan gitu, saudara. Biasanya kerjaannya mencampur minuman-minuman. Biasanya di hotel-hotel besar, ada di klub-klub malam. Nah, itu saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau saudara sesuai dengan konteks zaman ini, Nabi Nehemia ini sebagai juru minuman, itu berbeda jauh. Ya, maksudnya juru minuman pada saat ini pekerjaannya, pada zaman itu, ya seringkali ya untuk membunuh seseorang itu racun-meracun dengan makanan dan minuman. Oleh sebab itu raja tersebut untuk merasakan keamanan dan kenyamanannya, dan untuk bisa dia terus memimpin tampuk pemerintahan yang dipercayakan kepadanya, dia harus menjaga dirinya. Dan dia harus mengangkat seseorang yang dipercaya. Bahkan orang dipercaya itu bisa dikatakan untuk berani mengorbankan nyawanya untuk kepentingan raja. Dan salah satu tugasnya itu adalah menjadi juru minuman raja. Artinya, sebelum makan dan minum raja itu dia makan dan minum, orang ini yang adalah juru minuman, dia harus mencicipi lebih dulu. Artinya kalau ada racun di makanan atau minuman tersebut, juru minuman ini akan mati lebih dulu, akan meninggal lebih dulu, sehingga raja akan aman.
Jadi makanya yang ada di posisi ini harus betul-betul orang yang betul-betul bisa dipercaya. Bahkan boleh dikatakan hidupnya itu sudah diberikan kepada raja. Dia mau pasang badan untuk rajanya. Jadi ini adalah orang kepercayaan. Nah, dari sekian banyak orang yang dipilih, nah Alkitab berkata pada zaman ini Nehemia dipilih menjadi juru minuman raja. Dan dia pasang badan di situ. Jadi karirnya dimulai dengan seorang juru minuman. Nah saudara, karena setiap hari kemana raja pergi, dia harus pergi. Di mana raja berada, dia harus berada. Kenapa? Karena seorang raja kan bebas. Dia mau makan, mau minum dimanapun dia bisa. Sehingga sebelum makan dan minum, dia harus mencicipi. Jadi begitu dekat raja di mana, dia harus ada di mana. Begitu dekat kedekatan daripada Nehemia ini dengan rajanya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu itu dikatakan dalam Nehemia pasal yang pertama, salah satu sanak famili saudaranya Hanani itu berkata kepada dia, Yerusalem dihancurkan. Betapa dia sedih bahwa kotanya, bangsanya dihancurkan sama Babel pada saat itu. Saudara, dia sedih dan dia katakan, aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa berdoa, aku cuma bisa meratap, dan dia menangis saudara. Dan saudara, ternyata waktu dia berdoa, berpuasa, dia meratap, menangis. Dan dia tidak ambil cuti dari pekerjaannya, dan dia masih melakukan pekerjaannya. Tapi rajanya yang bertemu dia dengan kondisi Nehemia yang sedang bersedih hati seperti itu, raja ini bisa melihat gelagat tersebut pada muka daripada Nehemia. Kemudian satu ketika raja bertanya sama dia, kamu kenapa? Kenapa kamu sekarang jadi kurus? Dia bilang, saya sedang doa dan puasa. Kenapa muka kamu sepertinya seperti itu? Ya, saya meratap, saya berdoa, dan saya meratap, saya menangis sama Tuhan. Loh, kenapa raja katakan? Saya bergumul, saya ingin membangun kembali kota saya ingin membangun Yerusalem. Raja, kalau raja berkenan. Nah, kesempatannya dia pakai. Tuhan atur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Dia memberanikan diri, dia berbicara kepada raja. Kalau raja perbolehkan, izinkan saya untuk saya bisa membangun kembali Yerusalem. Saudara terkasih dalam Tuhan, biasanya seorang raja ini akan berkata begini, dia mungkin akan tertawa, kamu siapa? Kamu tukang minuman, kamu mau memimpin sebuah kota atau sebuah negara, ya kalau untuk dibangun kembali, kamu nggak ada trik record di situ, nggak mungkin. Tapi anehnya, kalau itu atas kehendak Tuhan, saya mau katakan, tidak ada yang mustahil. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Dan raja langsung berkata, oke, kalau begitu, saya akan utus kamu, ya, saya akan delegasikan ke kamu, kamu akan saya angkat menjadi Bupati Yehuda. Dalam kitab Nehemia ini jelas dikatakan seperti itu. Dan kamu bisa membangun kembali Yerusalem. Saudara, singkat cerita, ya, dia akhirnya sukacita, dia senang. Dan saudara, langkah yang dia lakukan, dia dengan beberapa orang, dia percaya timnya, dia bangun teamwork. Dia mengintai, dia menyelidiki. Padahal dalam Nehemia pasal yang pertama, sepupunya ini, saudara sanak saudaranya Hanani ini sudah berkata tentang jelas, tentang gambaran kota Yerusalem. Tapi dia tidak mau percaya begitu saja. Dengan apa yang Tuhan percayakan ke dalam hidupnya, dia turun sendiri, dia mengintai malam-malam dengan beberapa timnya, dia pergi, dia lihat, dia atur semuanya, karena dia tahu di balik ini semua ada juga orang-orang yang gak suka kalau dia mau membangun kembali Yerusalem. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya singkat cerita, dia berhasil membangun ya Yerusalem. Tapi yang luar biasa, yang dia bangun itu bukan kotanya. Yang dia bangun apa saudara? Kalau saudara membaca kitab Nehemia, yang dia bangun itu adalah terutama tembok Yerusalem. Haleluya. Karena dia sadar pada saat itu, ya, Yerusalem bisa dihancurkan karena tembok lebih dahulu dihancurkan. Dan dia sadar pada saat itu kalau dia bangun kota terlebih dahulu, percuma. Karena musuh bisa menyerang setiap kapanpun saatnya untuk menghancurkan kembali. Oleh sebab itu dia mau bangun temboknya. Ya, saudara boleh lihat nanti ya di PowerPoint ini ada petanya. Ya, inilah kurang lebih gambaran besarnya kota Yerusalem, saudara. Bukan sebuah kota yang kecil. Yerusalem ini harus dibangun tembok. Tapi yang luar biasa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, di dalam Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Saudara boleh lihat sama-sama. Nehemia pasal yang ke-6
Ayat yang ke-15 ini dikatakan begini. Pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Jelas dikatakan kalau saudara melihat ayat dan pasal ini dan saudara melihat secara keseluruhan. Dikatakan Nehemia dan timnya berhasil membangun benteng Yerusalem tersebut. Cuman dalam waktu 52 hari. Saudara bandingkan itu. Luar biasa saudara. Tembok yang sedemikian besarnya dibangun cuma 52 hari. Wow. Saudara lihat pembangunan di Kelapa Gading ini saudara. Bangun jalan layang di belakang di dekat Arta Gading. Nggak selesai-selesai sampai sekarang saudara ya. Itu dekat apartemen saya juga saudara ya. Ini saudara baru dapat mandat. Dia kerjakan dengan tim yang kuat. 52 hari bisa diselesaikan. Dan ini bukan dongeng. Ini bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Ya, saya kalau pulang ke Jogja, ya saudara terkasih dalam Tuhan, saya seringkali melewati candi. Ada Candi Prambanan namanya. Ada dongeng Candi Prambanan. Katanya itu dibuat dalam satu malam. Ya, ceritanya katanya waktu itu ada yang namanya seorang pria Bandung Bondowoso suka dengan Roro Jonggrang. Ya, tapi si Roro Jonggrang yang terkenal cantik ini, dia kasih syarat. Kalau kamu bisa bangun 1000 candi dalam satu malam, saya mau sama kamu. Tapi si Bandung Bondowoso ini waktu sudah mau menyelesaikan dengan kuasa gelap, dengan jin-jinnya dia pakai. Dongengnya bercerita seperti itu. Saudara udah mau menyelesaikan, diganggu sama Roro Jonggrang. Akhirnya nggak selesai, kurang satu. Dan akhirnya karena si Bandung Bondowoso ini tahu, dia marah sama Roro Jonggrang. Akhirnya dia bilang, oke, patung yang ke-1000 itu kamu. Dikutuk jadi patung. Tapi ini cuma dongeng. Tapi ini yang Nehemia lakukan. Saya percaya semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan ada tahunnya, ada ceritanya. Dan saya percaya ini kejadian nyata. Yang mengerti katakan amin. Betapa luar biasa, betapa hebatnya Tuhan kita. Hanya dalam 52 hari akhirnya ya teamwork ini bisa menghasilkan sesuatu hasil yang luar biasa ya. Jadi teamwork Nehemia adalah tim kerja yang solid dan akan mampu menghasilkan pencapaian hasil kerja yang luar biasa. Nah, kita lihat sekarang dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kita akan lihat tadi konteks perjanjian lama. Sekarang kita lihat konteks perjanjian baru. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Iya, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui jalan pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, dalam kitab perjanjian baru, dalam kitab Lukas ini,
Ini adalah sebuah gambaran dalam perjanjian baru juga. Ada sebuah teamwork, ya, sehingga apa yang dialami ini terpecahkan. Ketika mereka bekerja sama, jalan keluar mereka temukan ketika menghadapi secara bersama-sama. Jadi orang lumpuh yang mereka bawa, ya mungkin tetangga-tetangganya, kasihan ada orang lumpuh dalam sebuah lingkungan perumahan ini, ya. Akhirnya dia bilang, itu ada yang luar biasa. Kita dengar ada yang bisa membawa kesembuhan. Namanya Yesus. Dia lagi ada tuh di situ. Yuk kita angkat mereka, kita bawa, kita temuin sama Yesus. Saudara, singkat cerita, diboponglah mereka. Ya, dibawa dengan tempat tidurnya, diangkat rame-rame, dipanggul. Setelah dekat, saudara terkasih dalam Tuhan, mau masuk rumahnya di mana Yesus sedang mengajar dan membuat mukjizat. Saudara tahu? Ternyata saudara, mereka nggak bisa masuk. Rumah itu sudah penuh dengan orang. Istilahnya zaman sekarang, Yesus sedang KKR, gak bisa masuk. Tapi akhirnya mereka kembali kolaborasi, teamwork ini. Mereka sinergi, mereka atur strategi, gak bisa. Sudah sekian langkah kita bawa, sekian jauh udah sampai di sini. Masa sih dia cuma didoain aja gak bisa? Kita harus pastikan ini dia bisa didoain sama Yesus biar dia terima kesembuhan. Singkat cerita, dia lihat ke rumahnya, wah, di bawah penuh orang, tapi di atas kosong. Ayo kita rame-rame cari tali. Mungkin di pikiran saya, dia bawa orang ini, dia kerek ke atas. Setelah sampai atas, dia bobok atasnya, plafonnya, saudara. Sebetulnya sih kalau saudara melihat dalam rumah-rumah dalam perjanjian lama, saya pernah melihat studi, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu ternyata di tengah-tengahnya itu biasanya ada bolongan. Ternyata ada bolongan, saudara. Nah itu sebetulnya saudara, mungkin saya bayangkan mereka dibawa ke situ dari atas. Mereka cuma pakai tali, mereka kerek. Yesus ada di tengah-tengah dan orang banyak itu mereka kerek. Automatically semua mata akan melihat ke atas. Waktu ada kerekan turun, apalagi itu manusia dilihat, ada ranjang yang turun. Mereka minggir. Semuanya minggir. Waktu semua minggir, akhirnya dia ada di depan Yesus. Nah inilah ceritanya. Akhirnya Yesus melihat iman mereka dan akhirnya orang ini disembuhkan. Cuman karena ada teamwork yang mendukung orang ini untuk sembuh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, sangat penting kita hidup bisa teamwork. Janganlah kita ada di mana Tuhan bawa kita. Kita bertengkar di mana-mana sehingga tidak ada yang menyukai kita dan tidak ada yang mau kerja sama dengan kita. Bangunlah teamwork yang kuat. Karena saya percaya satu hari nanti teamwork ini yang akan mengangkat kita tinggi. Nah, jadi kisah di Lukas ini menggambarkan dalam perjanjian lama Nehemia, perjanjian baru di kisah Yesus pun ada yang namanya teamwork. Sekarang pertanyaannya, Pak, di mana kita harus mulai teamwork terlebih dahulu? Saya cuma mau bilang sama saudara, teamwork. Jangan kita mulai dari luar baru ke dalam. Tapi mulailah dari dalam keluar. Bangunlah teamwork itu dari keluarga saudara. Katakan sama-sama keluarga. Ya, bangunlah teamwork itu dari keluarga saudara, ya. Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dan Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, lalu Tuhan berfirman, tidak baik manusia sendirian. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Ini inisiatif Tuhan. Ya, tadi kita lihat arti dari sebuah teamwork minimal 2 orang, betul nggak? Tuhan tahu sendiri nggak kuat. Makanya kita lihat, kalau kita lihat ayat berikutnya dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Ini buktinya nih saudara, kalau sendiri nggak kuat. Ya, Nabi Sulaiman Salomo berkata dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Artinya, perlu teamwork dalam rumah tangga. Suami istri yang pagi hari ini ibadah, duduk bersama-sama. Coba bilang sama kiri kanannya. Bilang sama suami kita, bilang sama istri kita. Kamu adalah teamwork saya, ya. Haleluya. Membangun sebuah rumah tangga seperti membangun teamwork, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harus mengerti membangun teamwork itu perlu yang namanya kekompakan. Katakan sama-sama, harus kompak.
Haleluya. Ya, harus kompak. Ya, kalau sebuah tim udah nggak kompak, kacau, gampang dipecah belah, saudara. Jadi teamwork itu harus kompak. Saudara coba lihat slide berikutnya, kita lihat baik-baik. Nah, ini konflik ya, kalau tidak kompak ya. Kenapa sih banyak ya akhir terjadi konflik kalau tidak kompak? Yang pertama, karena masing-masing punya kepentingan sendiri, punya agenda sendiri. Istri agendanya nonton film Korea, saudara, ya dia nggak peduli ya kebutuhan suami. Suami yang dipikir yang penting aku kerja cari uang, dia nggak ngerti ya kebutuhan istri yang perlu quality time. Mereka egois. Nah, akhirnya terjadi konflik ya. Lalu yang kedua, hubungan yang tidak baik ya, relationship yang tidak baik. Banyak hal yang membuat hubungan tidak baik. Seperti tadi saya bilang, mungkin quality time-nya kurang, waktu berkomunikasi kurang ya, waktu berkomunikasi yang dipegang handphone masing-masing sehingga nggak fokus. Saudara, banyak hal ya, ini akhirnya menimbulkan tidak ada kekompakan dari gagal membangun hubungan. Lalu yang ketiga, nilai atau standar yang tidak sama. Nilai dan standar yang tidak sama ini pun akhirnya membuat konflik dalam membangun sebuah hubungan. Kenapa kita di rumah Tuhan ini ya, kita ini kalau ingin memberkati jemaat Tuhan yang akan menikah, kita seringkali berkata, kalian berdua harus mau menyelesaikan bimbingan pernikahan terlebih dahulu. Betul saudara? Ya, harus menyelesaikan bimbingan pernikahan. Sebab waktu kita dibimbing pernikahan, itu maksudnya kita sedang diajarkan tentang sesuatu nilai atau standar sehingga ada ya kesetaraan. Nah, saudara, bila mana saudara masuk dalam sebuah pernikahan, yang satu bawa nilai dari keluarganya, yang satu bawa nilai dari keluarganya, akhirnya nilai ini akan tidak sama. Tapi dua-duanya tidak pakai nilai keluarga lagi, tidak pakai budaya tradisi lagi. Dua-duanya waktu kita ajar, kita pakai nilai yang baru, standar yang baru, yaitu nilai atau standar kebenaran firman Tuhan dalam membangun rumah tangga. Ini contoh kecil, tapi ini berbicara tentang standar atau nilai dalam membangun keluarga. Amin. Haleluya. Sehingga diharapkan keluarga ini akan menjadi keluarga yang kompak ya. Kalau keluarga kompak, next slide kita lihat ya. Keluarga yang kompak bisa memperkenalkan tantangan bersama-sama ya. Mereka bisa ya bekerja sama ya dalam membersihkan rumah contohnya. Lalu meningkatkan ketertarikan satu dengan yang lain. Bisa meningkatkan interaksi ya, menciptakan Tuhan bersama dengan perasaan yang sama. Nah, ini contoh keluarga yang sudah terbangun dan hidup dalam kekompakan karena teamworknya berjalan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kenapa sih, Pak, kita harus membangun teamwork dan kita harus kompak ini? Sebetulnya benefitnya yang lebih jauh bukan di keluarga saja. Apa yang bisa kami rasakan? Ada 3 hal secara cepat saya ingin bagikan kepada saudara ya. Yang pertama ya, saudara akan mendapatkan yang namanya spirit team. Katakan sama-sama spirit team. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 18 dikatakan begini. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Saudara perhatikan baik-baik. Jadi orang yang hidup dalam teamwork dan kompak itu bisa menghasilkan spirit team. Ya, orang cuman banyak mengerti biasanya, oh, Paulus anak rohaninya Timotius. Padahal salah satu anak rohani yang lain namanya Titus, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, Titus ini diajarkan karena mereka bersama-sama dengan bapak rohaninya akhirnya menghasilkan spirit yang sama. Ya, roh yang sama, semangat yang sama. Saudara sadar nggak kalau saudara sering kumpul, saudara pasti punya semangat yang sama, spirit yang sama. Makanya kan firman Tuhan bilang, ya, jagalah pergaulanmu yang buruk. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Spiritnya jadi rusak. Ya, waktu kita salah bergaul, semangatnya juga jadi rusak. Ya, saudara kumpul dengan orang yang biasanya bangunnya jam 12 siang. Saudara akan ikut-ikutan, dia juga nggak apa-apa jam 12 siang. Ikut-ikutan. Tapi kalau saudara kumpul dengan orang yang jam 6 pagi, sudah berusaha, bekerja, dan mereka rajin, saudara akan tertular. Saudara tahu bahwa, oh, harus seperti ini hidup ini, harus maksimal. Makanya kita juga harus semangat. Saudara seperti itu. Jadi yang pertama saudara, ya, kalau saudara mengerti dengan artinya spirit team, ya, saudara akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa.
Jadi poin yang pertama, dengan teamwork akan menghasilkan spirit team. Katakan sekali lagi, spirit team. Ya, oke. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau kita bersama-sama, apa lagi yang kita bisa dapatkan? Yang kedua adalah knowledge team, ya, knowledge, ya, pengetahuan, ya, wawasan yang luas, knowledge team, ya. 2 Timotius 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara lihat, kalau saudara lihat di slide ini, ada banyak orang kumpul, saudara. Waktu banyak orang kumpul, mereka mungkin sedang meeting. Mereka sedang ingin menghasilkan sesuatu konsep. Tapi karena yang satu cuman punya kemampuan di bidang ini, yang satu juga punya kemampuan di bidang lainnya, sehingga tidak bisa mencapai kemaksimalan. Tapi waktu mereka duduk sama-sama, yang satu bilang, oke, yang ini harus diselesaikan dengan cara begini. Tapi setelah ini saya nggak ngerti ini. Oh, gampang kalau itu. Habis dari situ, caranya begini. Saya bisa kok ini. Oh, yaudah kamu yang kerjain. Oke. Terus tapi dari sini bagaimana nanti kita jual lagi? Kita pasarkan gimana? Oh, gampang. Ini saya menguasai di bidang saya. Ini kita harus begini. Saudara, ada knowledge yang ditransfer, diimpartasikan. Akhirnya yang itu bukan kemampuan kita mungkin. Tapi karena kita lihat presentasinya sama-sama, kita lihat meetingnya itu bersama-sama, akhirnya kita ngerti. Hal yang tadinya kita cuma mentok di poin A, akhirnya kita mungkin bisa sampai poin Z. Kenapa? Karena dilengkapi dengan teman-teman yang ada. Inilah gunanya teamwork. Akan ada impartasi knowledge team, ya. Akan ada knowledge team yang disampaikan. Saudara pernah nggak dengan apa yang Tuhan percayakan? Saudara waktu meeting sendiri, waktu rumuskan sendiri dengan meeting bersama-sama. Menurut saudara hasilnya lebih bagus dengan yang mana? Berkali-kali saya buktikan, termasuk dalam meeting, dalam pelayanan. Apa yang kadang-kadang sekalipun saya gembala, apa yang tidak saya pikirkan, ternyata tiba-tiba teman-teman lain itu yang sudah punya pengalaman di bidangnya, itu bisa menyampaikan dan bisa menyempurnakan apa yang saya tidak pikirkan. Akhirnya menjadi lebih maksimal lagi. Ada knowledge team, ya. Jadi semuanya, coba bayangkan satu pikiran dengan 15 pikiran waktu kita mungkin meeting, kumpul. Akhirnya 15 pikiran ini akan menguatkan, lebih kuat pasti dari satu pikiran saya. Amin. Jadi ini akan menghasilkan knowledge team. Katakan sama-sama, knowledge team, ya. Haleluya. Itu poin yang kedua, knowledge team. Lalu poin yang terakhir, apa yang kita hasilkan dari teamwork ini, saudara? 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dikatakan di sini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Bukan menderita karena kekonyolan, bukan menderita karena dosa, tapi karena dia adalah seorang prajurit. Artinya begini, untuk menjadi seorang prajurit itu nggak langsung tiba-tiba jadi prajurit. Dapat seragam, pakai topi kebesaran, nggak langsung. Untuk mendapatkan semuanya itu, dia perlu melewati yang namanya proses pembelajaran. Betul saudara? Dia harus masuk namanya kembali akademi militer. Waktu dia sudah lulus, proses pembelajaran itu, dan biasanya proses pembelajarannya itu, orang yang namanya lagi di proses belajar, biasanya itu akan mendatangkan apa namanya? Penderitaan. Ya, saudara pernah lihat latihan Kopassus? Saya pernah lihat, saudara. Ya, mereka kadang-kadang ditinggal di hutan. Ya, mereka harus kadang-kadang jalannya itu pakai begini karena latihan perang kan, saudara. Itu menderita kondisi seperti itu. Walaupun mereka mungkin karena panggilan mereka enjoy, tapi secara physically mereka mengalami penderitaan. Nah, ini yang Rasul Paulus maksudkan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Tapi di balik proses dia dibuat menderita, dia akhirnya ada goal yang dia capai. Dan yang paling terpenting, setelah dia melalui proses pembelajaran itu, dan mungkin dia punya pangkat langsung, saudara, dia mempunyai skill setelah melewati itu. Nah, ini yang dimaksudkan. Hal ketiga, teamwork yang kita lakukan bersama-sama. Setelah kita melewati semuanya itu, kita juga punya skill. Jadi katakan poin yang ketiga, kita akan memiliki yang namanya skill team. Katakan sama-sama skill team. Berapa banyak teman-teman di pelayanan yang tadinya nggak bisa pegang multimedia, akhirnya karena kita kolaborasi, teamwork sama-sama, udah sini ikut di tim saya aja. Kalau kamu nggak bisa nyanyi, udah bantu saya
Kamu kan bisa pegang laptop. Iya, tapi saya nggak ngerti kalau pegang multimedia buat gereja. Udah gampang, saya ajarin. Diajarin, saudara. Akhirnya dia lebih jago, saudara. Kenapa? Karena dia diajarin dan dia mengerti, dia belajar. Ada skill team yang diimpartasikan. Ada teman-teman dalam masa-masa begini. Ya, biasanya dia nggak bisa, saudara, terkasih dalam Tuhan untuk upload, untuk apapun main, ya, buat pelayanan gerejanya. Tapi dengan kondisi seperti ini, gereja butuh. Akhirnya dia coba upgrade diri tim multimedia ini. Akhirnya bisa tuh upload di sosmed dan lain sebagainya. Skill team. Ya, satu sama lain saling melengkapi. Oh, caranya syuting begini. Kalau syuting itu nggak bisa cuma satu kamera dari depan. Nanti angle-nya nggak bagus. Minimal 2 atau 3 angle. Baru bagus dapatnya. Nanti tuh editnya bagus. Saudara, itu kan pemikiran-pemikiran itu harus dari 2, 3, 4 orang yang kumpul. Ada skill team. Akhirnya dari kita nggak bisa, nggak punya skill di situ, kita jadi mampu. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, hal-hal ini yang harus kita mengerti betapa kita di masa-masa pandemi yang saya kasih nama ini adalah sebuah akademi. Jangan lupakan yang namanya hidup dalam teamwork bersama-sama. Kadang-kadang kita berpikir rumput tetangga lebih hijau. Dalam kondisi ini memungkinkan sekali jemaat melihat gereja di tempat lain lebih bagus, yang khotbah lebih bagus, pelayanan di sana lebih bagus, karena cuma sosial media. Tapi ingat baik-baik, memang rumput di tetangga itu selalu lebih hijau. Tapi kenyataannya mungkin gak seperti itu. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih. Justru di apa yang Tuhan kasih, kita harus memperkuat dengan kita bangun teamwork. Sehingga pelayanan kita akan maju, keluarga kita akan kuat, pekerjaan kita akan luar biasa, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya akan mengakhiri khotbah saya. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama menundukkan diri, kita akan berdoa. Ya. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, kiranya Tuhan Engkau terus memperkuat kami dengan apa yang Tuhan percayakan. Dimulai dari rumah tangga kami bisa menjadi teamwork yang kuat. Suami dan istri dan anak saling menopang, saling mendukung, saling membantu sama-sama lain. Masa-masa seperti ini agar kami menghindari saling menyalahkan. Tapi biarlah di balik semua proses yang terjadi dalam rumah tangga keluarga kami anggap ini adalah sebuah akademi, sebuah pelajaran. Sehingga rumah tangga kami akan terhubung, terkoneksi semakin erat satu sama lain. Hubungan suami dan istri semakin kuat juga dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua akan semakin kuat. Dan kami juga berdoa untuk juga teamwork kami di pekerjaan yang Tuhan percayakan, bahkan itu di pelayanan. Biarlah kami juga semakin membangun tim yang kuat. Kami akan semakin sehati, sinergi, ya, bisa kita lari bersama-sama mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau materaikan firman-Mu atas setiap kami, dan kiranya firman ini akan meneguhkan dan menguatkan setiap kami warga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita semua yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami dalam keadaan sehat Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, buat firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup itu ada di dalam diri kami Tuhan. Bagaimana kami bersikap atas firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan hati bagi kami Tuhan, hati yang mau Tuhan mendengarkan firman, hati yang mau Bapa membuka kitab suci itu Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang baik, bimbing kami Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus agar kami tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Bapa kami berdoa Tuhan, dalam situasi terakhir ini Tuhan, berlakunya PSBB yang kedua Tuhan,
membuat hati kami Bapa khawatir Tuhan untuk segala kehidupan kami, berjalannya ekonomi kami Tuhan. Tapi kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa, ada jalan keluar bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan terluput dari segala gangguan dalam permasalahan hidup kami. Kami percaya Tuhan, dari tempat-Mu yang kudus, dari tempat-Mu yang tinggi, datang pertolongan-Mu bagi kehidupan kami, bagi umat-umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau berkati hidup kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, masa depan mereka Tuhan, ada di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati mereka, hati anak-anak kami, terpaut di dalam nama-Mu Tuhan. Hati yang tidak jauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus juga membimbing mereka, agar mereka tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu rencana yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami juga Bapa, untuk studi mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk pertumbuhan mereka. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar kami tahu Tuhan, mereka dalam naungan dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, umur panjang ada di tangan-Mu Tuhan. Berikanlah itu bagi kami orang tua Bapa, untuk dapat melihat dan membimbing anak-anak kami Tuhan, sampai mereka tumbuh dengan baik, sampai mereka dekat kepadamu Tuhan, tidak jauh daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan bagi gereja-gereja-Mu Bapa, untuk saat-saat ini Bapa, semuanya tidak dapat bertatap muka Tuhan, tapi melalui visual Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, itu tidak menjadi hambatan Bapa, tapi menjadi dorongan agar mereka semakin dekat, agar hamba-hamba-Mu, agar gereja-gereja-Mu semakin dekat menyembah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu yang agung, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hati kita, buka hati kita sepenuhnya, dan arah tangan kita angkat di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, kasih setianya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus, boleh menyertai saudara sekalian, tetap tinggal bersama dengan saudara. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati pekerjaan saudara, dan diberkati usaha saudara, dan mata pencarian saudara. Demikian juga diberkati setiap pelayanan saudara, pengabdian saudara, dan pengorbanan saudara. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.